Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Franky Octavianus Nugroho. Selamat pagi sahabat terkasih. Marilah kita mengawali persekutuan doa pagi online ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Engkau sudah boleh melindungi menyertai kami sepanjang malam istirahat kami. Dan pagi ini kami ingin mengawali hari-hari kami dengan berdoa bersama. Namun sebelumnya kami juga rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan menaikkan pujian bagi nama-Mu. Pimpin kami ya Bapa untuk persekutuan doa online pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan lagu dari KJ 250A. Pagi hari ini kita akan bersama membaca bagian firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 46. Jika kita menggunakan HP, di situ kita akan membaca pada ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan Alkitab dalam bentuk buku fisik, di situ ada di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Jadi ada sedikit perbedaan. Mazmur 46 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia dan diberkati setiap kita yang dengan setia hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Sahabat terkasih, pagi hari ini, hari Kamis tanggal 23 November. Besok Minggu
adalah minggu terakhir. Bukan saja minggu terakhir bulan November, tetapi di dalam kalender gerejawi, hari minggu terakhir itu adalah Minggu Kristus Raja, merupakan hari minggu terakhir dalam satu rangkaian kalender gerejawi. Sehingga minggu depannya, yang kalau kita lihat kalender minggu pertama Desember, merupakan hari minggu Advent pertama. Dan itu berarti tahun kalender liturgi gerejanya sudah berganti ya, seperti tahun baru semacam itu. Kita mengenal ada tahun A, tahun B, tahun C. Jadi itu ganti ya, seperti itu ya. Jika kita melihat pergantian kalender semacam ini, dan kalau kita menyadari sudah bulan November bagian akhir, rasanya cepat sekali waktu itu berlalu, betul ya? Bulan depan sudah Natalan ya, lalu tahun baru, cepat sekali. Tahun demi tahun berjalan begitu cepat. Awal tahun biasanya kita punya komitmen. Tahun ini atau tahun yang baru, saya mau melakukan ini, mau melakukan itu. Ada banyak hal yang belum diraih. Ada banyak hal yang masih ingin dilakukan. Ada banyak hal yang pengen sukses gitu. Tetapi ketika sudah kita jalani 11 bulan ini, ya, kalau kalender gerejawi bahkan udah mau habis, kok ya cepet banget ya. Cepet sekali. Dan jika kita mau jujur, ada banyak hal yang belum sesuai yang kita inginkan, yang kita ingin raih, yang kita ingin capai, kok ya belum terjadi. Bahkan mungkin ada kegagalan-kegagalan. Dan tidak jarang mungkin terjadi dalam hidup kita hal-hal yang menimbulkan duka cita, karena ada banyak hal yang kita rencanakan tidak tercapai. Namun demikian sahabat terkasih, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan satu perintah tetapi juga penghiburan. Ketika dikatakan di situ pada ayat yang ke-10 ya, atau 11 kalau Bapak Ibu menggunakan buku Alkitab fisik, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah segala kesibukan kita dan segala macam usaha yang kita lakukan, dan kalau kita mau jujur kadang kita lupa menyertakan Tuhan, di situ diperintahkan kita untuk diam. Kalau diam berarti kita bisa menggunakan waktu sejenak untuk merenung, untuk berpikir. Dan dalam satu kalimat yang sama dikatakan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan mengingatkan kita bahwa dialah Allah. Yang tentunya Allah berarti berkuasa. Allah yang mencipta kita. Allah yang berdaulat. Allah yang memegang hidup kita. Di situ membuat kita menyadari ada banyak hal yang di luar kendali kita. Tetapi tidak ada satu hal pun yang di luar kendali Allah. Dan menarik sekali bahwa kata diamlah dalam bahasa aslinya dapat juga diartikan lepaskanlah. Maksudnya adalah bahwa kita seringkali memegang segala sesuatu dalam hidup kita, seakan-akan kita berkuasa atas segala sesuatu, seakan-akan kita mampu melakukan segala sesuatu. Tapi kenyataannya kita bukan maha kuasa, kita tidak berkuasa, kita tidak mampu melakukan semuanya sesuai kehendak kita. Dan disitulah tiba waktunya bagi kita untuk berserah. Bukan menyerah ya. Menyerah seakan-akan tidak ada suatu harapan. Tetapi berserah. Dari diri kita memang menyerahkan itu semua. Tetapi kepada satu pribadi yang maha kuasa, yang punya kuasa atas hidup kita, yaitu Allah sendiri. Jika kita melihat dikatakan di situ peneguhan dalam firman Tuhan, Allah mengatakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dalam pergumulan umat pada waktu itu, mereka menghadapi berbagai macam hal ancaman dalam hidup mereka. Tetapi Allah sebagai kota benteng mereka, tempat mereka bisa bersandar, berharap, dan memohon perlindungan. Sama seperti kita. Meskipun pergumulan kita berbeda dengan orang zaman itu, bukan soal peperangan meskipun ada di bagian dunia tertentu sekarang perang. Tetapi kita menghadapi peperangan rohani
kita menghadapi peperangan dengan pergumulan-pergumulan masalah hidup sehari-hari, itu juga tidak kalah melelahkan dan menakutkan, dan mungkin menjatuhkan kita berulang-ulang kali. Tetapi kita memiliki Allah yang sama, Tuhan itulah. Bahkan lebih dari itu, zaman kita sekarang ini berbeda dengan zaman pemazmur waktu itu. Allah sudah pernah turun ke tengah dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan semesta alam yang menyertai umat perjanjian lama, yang menjadi kota benteng mereka, juga adalah Allah yang sama yang turun ke dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyerahkan hidupnya bagi kita, nyawanya bagi kita, dan bangkit untuk memberikan pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu, sahabat terkasih, apa yang sedang menjadi pergumulan dalam hidupmu? Apa yang sedang menjadi pergumulan dalam hidup kita masing-masing? Ingat, kita punya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Serahkanlah segala suatu pergumulan kita kepada Dia. Dan kalau tahun ini masih banyak pergumulan, tetap berpengharapan di tahun yang depan bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Asalkan kita mau mengikut sertakan Dia di dalam setiap detail kehidupan kita. Kita bawa melalui doa-doa kita dengan iman, percaya kepada Dia. Kita lakukan bagian kita dan kita mempersilahkan Tuhan melakukan bagiannya. Kiranya renungan siang singkat ini membawa semangat baru bagi kita di dalam hidup kita masing-masing. Bahwa kita punya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu, yang akan senantiasa melindungi kita asalkan kita mau berserah segala sesuatunya kepadanya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Ketika firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa tidak selalu kami bisa untuk senantiasa melakukan segala sesuatunya sendiri, namun kami senantiasa membutuhkan Engkau. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu memberkati tiap kehidupan kami, hingga kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami juga menaikkan doa pada pagi hari ini Tuhan untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk GKI Tumapel, untuk segenap jemaatnya. Jika ada yang hari ini berulang tahun, Tuhan boleh berkati, maupun juga beberapa hari kemarin maupun ke depan. Kiranya Tuhan pimpin dalam hidup masing-masing dan Tuhan limpahkan berkat. Tuhan nyatakan pimpinan-Mu kepada setiap kami, khususnya yang berulang tahun, untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang punya pergumulan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, dengan pergumulan yang berbeda-beda, mungkin pergumulan kesehatan, pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, atau bahkan juga rumah tangga. Kiranya Engkau hadir dalam setiap pergumulan hidup mereka, hingga boleh diteguhkan, dikuatkan, dan dapat melalui setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk GKI Tumapel, khususnya dalam proses pencalonan penatua untuk periode 2024-2027. Engkau pimpin setiap prosesnya Tuhan, baik dari setiap anggota jemaat yang boleh mengusulkan. Tuhan berikan hikmat sehingga dapat mengusulkan nama-nama pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang bertumbuh keimanannya, kerohaniannya di dalam Tuhan, dan senantiasa rindu untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setelah nanti pencalonan dapat diserahkan selambat-lambatnya 4 hari lagi, 27 November. Kiranya segera dapat dilanjutkan proses-proses berikutnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal. Segala persiapan yang harus dilakukan, kiranya Tuhan boleh pimpin. Baik itu setiap rangkaian Natal yang ada di dalam komisi-komisi, maupun juga Natal bersama yang diadakan oleh majelis. Mohon setiap rangkaian tersebut dapat membawa suatu kemajuan dalam pertumbuhan rohani jemaat GKI Tumapel. Kami tidak sekedar merayakan Natal dengan meriah, tetapi Natal itu dapat memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan jemaat hari lepas hari. Tuhan juga berkati agar kiranya Natal yang dirayakan oleh kami anak-anak Tuhan dapat juga menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami dan memberkati banyak orang
bahkan yang belum mengenal Engkau. Terima kasih, inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.